Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua dan uh, baik Bapak Ibu, ada luwak, ada kopi, ya, selalu menemani di kala sepi. Salam hormat dari saya, Reinhard Bunga, dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, untuk para pemirsa yang ada di media sosial. Ya, perkenankan saya, Bapak Ibu, Saudara semua, menyapa dengan sebutan master ya. Ya, ketika saya menyapa para master, semangat pagi, para master menjawab, pagi, pagi, pagi. Ketika saya menyapa, apa kabar master? Para master menjawab, master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Bisa ya? Kita coba. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar, Master? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Baik, para master sekalian, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait materi penyuluhan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di desa yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Ya, baik Bapak Ibu, para master sekalian, tujuan dari topik yang coba saya angkat ini adalah untuk mengajak para master sekalian, semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan di desa agar melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa itu dengan berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Ya, baik para master, ini tujuan dari penyuluhan ini, mengajak para master sekalian untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa di desa dengan berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Yang mengapa? Ini saya punya latar belakang kenapa mengangkat tema seperti ini, kaitan dengan tugas saya sebagai APIP selama kurang lebih dari 2018 sampai dengan 2019 dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa ada dua permasalahan yang sering saya temui, yaitu terkait dengan integritas dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di desa. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang inilah saya coba angkat tema penyuluhan untuk para master sekalian. Ya, baik, dasar dari kegiatan penyuluhan ini adalah keputusan Menteri Tenaga Kerja ya para master. Kita sebagai calon penyuluh, dasar melakukan penyuluh ini adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 303 tahun 2016 terkait dengan jabatan kerja penyuluh anti korupsi. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya sebagai calon penyuluh akan menyampaikan materi ini. Ya, baik para master sekalian, kaitan dengan pengadaan barang dan jasa di desa ini, masalah integritas dan konflik kepentingan ini sangat berpengaruh, para master sekalian. Iya, kenapa seperti itu? Iya, mari kita coba melihat kalau integritas itu seperti apa. Kita coba merefresh lagi. Ya, saya yakin pasti para master sekalian sudah tahu apa itu integritas. Ya, nah para master, nih integritas itu adalah kesesuaian pola pikir, ya, pola pikir, perasaan kita, ucapan dan perilaku yang selaras dengan hati nurani kita dan norma yang berlaku. Nah, ini
nilai dari atau yang dimaksud dengan integritas, Master sekalian. Nah ini kalau menurut para ahli, integritas yang mereka kemukakan seperti yang para Master lihat. Nah, untuk nilai integritas sendiri itu ada 9 para Master. Ya, ada 9. Integritas itu terdiri dari 3 bagian inti, ya, 3 bagian. Maksud saya, yang pertama pada bagian inti itu ada nilai jujur, ada nilai disiplin, ada nilai tanggung jawab, kemudian pada bagian etos itu ada nilai mandiri, kerja keras, sederhana, berani, itu pada bagian sikap itu berani, peduli, dan adil. Nah ini, kemudian para Master, nilai 9 nilai integritas ini kemudian dikembangkan. Nah, ini sudah dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi karakter anti korupsi. Jadi jujur, disiplin, tanggung jawab ini karakter dari anti korupsi, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil para Master. Nah ini yang secara mendasar yang saya coba mengingatkan kembali bagi kita terkait dengan integritas. Ya, baik para Master, kita coba melihat yang sering menjadi kendala juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa ini terkait dengan konflik kepentingan para Master. Nah, lalu konflik kepentingan ini seperti apa para Master? Nah, konflik kepentingan ini kalau menurut Permen Pan RB ini, itu situasi di mana penyelenggara negara ini, para Master, mereka ini patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, ya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya. Atau secara umum, konflik kepentingan ini adalah situasi di mana seseorang penyelenggara negara dapat mendapatkan kekuasaan, ya, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya. Nah ini penting sekali ketika dalam pengelolaan keuangan desa ini, khususnya pengadaan barang dan jasa di desa ini, manajemen penanganan konflik kepentingan ini penting. Ya. Lalu ini ada bentuk-bentuk konflik kepentingan, Master sekalian. Ya, konflik kepentingan ini salah satunya misalnya situasi yang menyebabkan seorang ini menerima gratifikasi, menyalahgunakan jabatannya. Nah ini salah satu bentuk-bentuk konflik kepentingan. Nah ini para Master sekalian, kemudian konflik kepentingan ini harus ditangani. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh sekali dalam pengelolaan keuangan desa khususnya. Karena ketika ada konflik kepentingan di sana akan menimbulkan bias dalam mempertimbangkan atau mengambil suatu keputusan. Itu salah satu contoh, Master. Nah, bagaimana cara konflik kepentingan ini ditangani? Nah, ada 4 cara, para Master. Yang pertama itu kita harus menyusun dulu, ya, kita menyusun dulu kerangka kebijakan yang kita mau buat itu seperti apa. Setelah kerangkanya ada, kita identifikasi kira-kira di lingkungan kerja kita ini konflik kepentingan yang sering kita hadapi itu apa. Nah, kita identifikasi. Setelah itu kita buat strategi penanganannya. Setelah kita buat strategi penanganan, kita harus bertindak, kita harus menyiapkan rangkaian-rangkaian tindakan untuk menangani konflik itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ini penting para Master. Kenapa? Ketika kita punya integritas, kita bisa menangani konflik kepentingan, otomatis tujuan dari kita melakukan pengadaan barang dan jasa di desa ini akan sukses, akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk pengadaan barang dan jasa di desa sendiri, tentu para Master sebagai pemerintah desa tentu sudah banyak belajar, sudah banyak tahu juga. Nah, tentu untuk pengadaan barang dan jasa di desa ini, untuk pengelolaan keuangan desa di desa ini, itu tentu ada mulai dari perencanaannya, dari proses pelaksanaannya, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lalu yang saya coba cermati atau berdasarkan data yang kita temui itu biasanya pada
proses perencanaan ini yang kendalanya di situ. Ada konflik kepentingan di situ, integritas juga di situ. Ketika integritas tidak berjalan dengan tidak berjalan dengan baik, konflik kepentingan di situ, maka proses perencanaan nanti akan tidak maksimal. Ketika proses perencanaan ini tidak maksimal, tanda kutip gagal, maka pada pelaksanaannya pun pengadaan barang dan jasa nanti tidak akan maksimal. Nah, oleh karena itu, saya coba mengajak kepada para mahasiswa sekalian untuk kita mau melakukan pengadaan barang dan jasa ini dengan berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Nah, sedikit gambaran untuk pengadaan barang dan jasa di desa ini hanya sekedar mengingatkan saja untuk pengadaan barang dan jasa di desa ini kan mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan sendiri ini mulai dilakukan sejak kalau kita lihat berdasarkan Permendagri 20/2018 di sini. Nah, sekretaris yang menyiapkan rancangan peraturan APBDes-nya, kemudian disampaikan ke kepala desa ya, untuk kemudian kepala desa menyampaikan ke BPD untuk kemudian nanti disepakati bersama. Nah, di situ disebutkan bahwa paling lambat bulan Oktober itu sudah harus disepakati bersama. Nah, ketika perencanaannya sudah disepakati, baru kemudian dilaksanakan. Nah, pada pelaksanaan ini di sini juga penting. Ketika perencanaannya baik, pada pelaksanaan juga akan indikatornya akan baik juga. Dan untuk proses pengadaan barang dan jasa ini, ketika pada pelaksanaannya ini ada yang dilakukan secara swakelola, ada yang dilakukan melalui penyedia. Nah, kalau secara swakelola ini kurang lebih para master semua sudah sering melakukan dan sudah banyak memahami. Nah, hanya saja untuk mengingatkan untuk pengadaan barang dan jasa yang misalnya pengadaan yang tidak bisa dilakukan secara swakelola, ya bisa dilakukan melalui penyedia. Nah, kalau untuk penyedia sendiri, biasanya penyedia itu harus memenuhi syarat ya. Penyedia yang memenuhi syarat. Penyedia yang memenuhi syarat itu seperti apa? Nah, penyedia yang memenuhi syarat itu dia harus punya kemampuan, dia punya kualifikasi, dia punya modal, dia punya alat yang nanti misalnya desa butuhkan. Nah, itu kualifikasi penyedia. Nah, para master sekalian, nah ini tahapan pelaksanaannya. Kemudian ketika untuk pengadaan melalui penyedia, kalau misalnya di bawah 10 juta kan para mahasiswa sekalian kan sudah tahu kalau di bawah 10 juta bisa dilakukan langsung ya, belanja langsung. Kemudian kalau di atas di maksimal 200 juta itu dilakukan untuk penawaran ke dua penyedia ya. Kemudian setelah kalau ada anggaran yang lebih dari 200 juta ya harus dilakukan lelang. Nah, lalu kemudian sini yang perlu saya coba ingatkan para master yang kami sering temui di lapangan itu, ketika proses pengadaan barang dan jasa di desa ini, tugas pokok kepala desa, tugas pokok sekretaris, tugas pokok kasih, kaur, ini yang terkadang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kendala-kendala. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan integritas, berkaitan dengan konflik kepentingan. Jadi, ketika pengelolaan keuangan desa ini dilakukan sesuai tupoksi masing-masing, akan berjalan sebagaimana mestinya, tidak akan timbul konflik kepentingan di situ. Karena misalnya contoh untuk pengadaan barang dan jasa ini kan yang harus melakukan pengadaan barang dan jasa itu harus kasih atau kaur. Lalu kalau bendahara tidak boleh melakukan pengadaan barang dan jasa. Bendahara hanya bisa melakukan penyimpanan uang, pengeluaran uang. Nah, untuk menjadi
PPTK misalnya menjadi PPKD pelaksana pengelolaan keuangan desa atau pembangunan pengadaan barang dan jasa, bendahara tidak boleh. Itu salah satu contoh, apalagi kepala desa. Nah itu kira-kira gambaran para master terkait dengan bagaimana melakukan pengadaan barang dan jasa di desa. Harapannya agar pengadaan barang dan jasa di desa itu bisa berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Kenapa para master kalau tidak dilakukan seperti itu? Nah, ini sekedar mengingatkan saja, karena kalau ketika tidak dilakukan dengan berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan, bisa saja kena delik tipikor, tidak pidana korupsi para master. Nah, kita tahu sendiri kalau korupsi itu seperti apa ya, dalam bahasa Latin itu disebut corruptio. Kalau dari kata kerjanya sendiri, corrumpere ya, itu maksudnya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Nah, itu yang dimaksud dengan korupsi. Nah, kemudian kalau kenapa korupsi itu bisa terjadi? Karena memang ada niat, ada kemampuan untuk melakukan, ada target yang cocok untuk dilakukan, kemudian peluang, ya ada peluang juga di situ sehingga korupsi bisa terjadi. Nah, ini disebabkan karena apa? Penyebabnya ada sikap permisif terhadap korupsi. Nah, sikap yang membenarkan hal yang salah ini dianggap benar, korupsi dianggap hal biasa saja. Kemudian peraturan perundang-undangan juga yang belum memadai. Nah, ini juga salah satu penyebab terjadinya korupsi. Kemudian ini law enforcement, lemahnya penindakan hukum ini ya, lemahnya ini. Kemudian kurangnya keteladanan dari para pemimpin. Ya, nah ini kurang lebih penyebab korupsi. Kemudian para master, sekedar untuk diketahui, untuk motif ya, motif perbuatan korupsi itu ada 4 para master. Itu corruption by need, mereka korupsi itu karena membutuhkan, karena pendapatan kecil, butuh sehingga korupsi. Ada yang korupsi karena tamak, ya, karena serakah, sudah punya uang tapi masih korupsi saja, corruption by greed. Nah, kemudian corruption by opportunities, dia korupsi karena ada kesempatan, ada peluang dia korupsi. Ada juga yang korupsi karena tekanan, corruption by explosion. Nah, ini master yang dimaksud dengan delik pidana atau korupsi. Nah, untuk delik pidana apa saja yang nanti biasanya kalau misalnya pengadaan barang dan jasa desa itu tidak berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Nah, ini para master, ada konflik kepentingan dalam pengadaan ini, pasal 12 huruf I para master. Ya. Kemudian ada suap menyuap ini ya. Kemudian kerugian keuangan negara, kemudian penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi. Kemudian ada yang lain juga, yang tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi itu, misalnya merintangi, menghalangi ada proses pemeriksaan, keterangan, memberikan keterangan yang palsu. Ini juga bagian dari tindak pidana korupsi, Master. Nah, selanjutnya, Master, ketika kita mengetahui delik-delik tipikor ini kan kita jadi, wah ternyata seperti itu. Nah, para master, ketika pengadaan barang dan jasa desa juga tidak berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan, itu bisa menimbulkan biaya sosial korupsi yang besar juga. Nah, kita ambil contoh para master. Ambil contoh, ini biaya sosial korupsi di tahun 2016 saja ini para master. Ya, biaya sosial korupsi, biaya sosial korupsi ini yang selama ini yang kita tahu ini, yang dihitung saja itu hanya biaya eksplisit korupsi para master. Yang biaya implisit korupsi ini masih belum diperhitungkan para master. Ini yang dimaksud dengan biaya sosial korupsi. Nah, untuk biaya sosial korupsi itu, untuk biaya sosial korupsi eksplisit itu ada 3, Master. Nah, itu ada biaya antisipasi tindak korupsi, ada biaya reaksi terhadap korupsi, kemudian ada akibat korupsi yang biaya akibat korupsi
Kemudian yang kedua, Master, itu ada biaya akibat korupsi implisit. Ini yang dimaksud dengan implisit di sini, misalnya ada korupsi, ada pembunuh misalnya yang membunuh orang tuanya, lalu anaknya itu terlantar. Nah, anak yang terlantar ini tidak menikmati misalnya pendidikan yang layak. Nah, itu sebenarnya salah satu biaya akibat korupsi ini yang implisit, yang tidak dihitung ini. Nah, itu contoh biaya akibat korupsi implisit. Nah, selanjutnya, Master, ketika pengadaan barang dan jasa ini tidak berintegritas, tidak ada konflik kepentingan di sana terjadi, tentu akan memberi dampak, ya, dampak yang, ya, dampak terhadap ekonomi, ya, ekonomi bisa tidak bertumbuh dengan baik, terjadi kesenjangan pendapatan antara masyarakat, ya, kemudian ada misallocation of resources, jadi kehilangan sumber daya. Ini karena dampak dari korupsi, Master. Nah, ketika korupsi itu tidak ada, pasti ekonomi kita akan meningkat, akan menurunkan kesenjangan pendapatan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan, Master, di data 2016 ini, korupsi atau kerugian keuangan negara yang eksplisit ini saja ada 200,9 triliun. Ini yang eksplisit. Yang implisit itu belum dihitung. Ini korupsi yang sangat besar. Lalu yang diputuskan finansial hukumannya itu hanya 21,26 triliun, hanya 10,42% yang ditindaklanjuti. Kurang lebih masih 182,64 triliun lagi yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dihitung sebagai hukuman finansial. Nah, ini siapa yang tanggung? Ini generasi yang belum lahir pun yang tanggung. Nah, ini mengapa karena penting sekali, sehingga perlu saya sendiri mengajak kita semua para master untuk dari hal yang kecil, dari desa, mari kita mau melakukan pengadaan barang dan jasa yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan. Ya, baik para master, saya akan coba menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan pengadaan barang dan jasa desa dengan berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan, tentu hasil dari pengadaan barang dan jasa itu pasti akan efektif, para master, akan efisien, akan ekonomis dan akuntabel. Ya, oke, master. Untuk mengakhiri materi ini, saya mengajak para master untuk kita sama-sama membacakan, menjadi komitmen bersama untuk kita coba membangun komitmen anti korupsi. Ya, mari para master kita sama-sama pada hitungan ketiga kita sama-sama mengatakan apa yang ada di layar, ya, sama-sama ya, pada hitungan ketiga, 2, 3. Mulai hari ini saya bertekad ya untuk selalu menjaga integritas diri dan integritas pemerintah desa. Tidak menawarkan atau memberikan, tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun. Bertanggung jawab, mencegah, dan mengupayakan penguatan integritas pada diri saya maupun pemerintah desa. Ya, keren. Ya, baik para master, demikian presentasi atau sharing materi untuk para master sekalian, dan mohon berkenan para master untuk memberikan evaluasi melalui tautan yang ada di layar para master untuk memberikan penilaian atas penyampaian materi ini. Dan akhirnya Sungai Mahakam airnya bersih, ya. Tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah, sudilah dimaafkan.